Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi nih di acara kita BBC Bincang-bincang cerdas bersama KMP UNY. Oke, hari ini kita juga akan kedatangan narasumber yang menarik ya kan ya. Dan pembahasan kita hari ini itu luar biasa menariknya nih, antara organisasi atau kuliah. Nah, temanya apa sih, Mbak? Tema kita hari ini tuh menarik sekali. Upgrade your soft skill in organization. Berat nih temanya ya. Jadi hari ini kita udah mengundang narasumber yang luar biasa, muda, peduli pendidikan dan juga peduli organisasi gitu. Siapa aja yang hadir hari ini, Kak? Sekarang ini kita mau menghadirkan orang-orang yang berpengaruh nih di dalam organisasi kita, KMP ya kan? UNY ya. KMP. Nah, itu siapa aja? Nah, beliau-beliau ini adalah orang yang menahkodai lah istilahnya ya kan ya, menahkodai dari KMP itu agar dia lebih baik dan berkembang. Nah, yang pertama langsung kita panggil saja ya, Kak. Iya. Yang pertama itu ada Ketua Umum KMP UNY. Nah, itu Rudi Hermawan ya kan. Selanjutnya juga ada kepala bidang dari KMP UNY. Yang pertama itu kepala bidang dari bidang pendidikan dan latihan Arianda SPD. Oke, nah yang terakhir di sini kita tentunya kalau dalam kuliah itu nggak cuman kuliah ya, belajar ya kan, akademik. Nah, tapi kita juga harus bisa berbisnis nih ya kan ya. Nah, yang mempunyai pemuda-pemuda jiwa bisnis, nah itu kita juga harus kembangkan nih. Nah, ini ada dari ketua bidang KWU itu kewirausahaan itu Saudara Jeffrey Aldo ya kan yang akan hadir ini. Nah, langsung kita panggil aja ya, Kak. Ya, langsung aja kita panggil narasumber kita pada siang hari ini, Mas Rudi, Mas Arianda dan Mas Jeffrey. Yuk berikan tepuk tangan. Oh, ya ini ayo silakan duduk, Mas. Langsung aku duduk. Nah, Oke, baiklah, udah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang luar biasa yang udah kita kenalin tadi. Kita tanya dulu nih kabarnya. Gimana? Pak Ketum dulu nih, gimana kabarnya hari ini? Baik, kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Bang Jeffrey? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, Mbak. Ya. Bang Ariana sehat juga? Alhamdulillah sehat. Ya, Rahman sehat? Sehat. Sehat jiwa dan raga sehat. Ngobrol-ngobrol tentang ini ya, organisasi ya, KMP gitu kan. Nah, ini kan untuk pastinya kita udah pernah mendapatkan keterampilan-keterampilan yang mungkin nggak mungkin didapatkan di organisasi gitu. Nah, apa sih motivasi atau yang membuat kalian tertarik gitu ikut organisasi, terutama KMP gitu kan, ini pasca sarjana. Iya, karena kan kuliah S2 itu jarang sekali gitu yang pengen ikut organisasi, karena S2 kayaknya orientasinya udah pengen selesai kuliah cepat aja. Jadi itu fokus itu lebih fokus ke pendidikan gitu kan ya. Misalnya kayak organisasi udah pernah nih di S1 ataupun di mungkin di apa ya, di SMA itu dulu kan udah pernah. Kira-kira apa sih yang membuat kalian tertarik itu ikut di KMP ini? Dari Mas Aryan dulu. Oke, ya mungkin ketika ditanya terkait dengan ketertarikan gitu, sebenarnya organisasi bagi saya itu adalah suatu kebutuhan, masih bukan tertarik, tapi memang kebutuhan, karena melalui organisasi kita bisa mendapat banyak jaringan, kemudian juga kebermanfaatan gitu. Nah, seperti saya sendiri kan asalnya dari Aceh gitu kan. Nah, ketika ikut KMP itu yang saya kenal bukan hanya teman-teman kelas saya, tapi juga dari seluruh prodi yang ada di UNY dan juga seluruh mahasiswa yang dari seluruh Indonesia kan banyak dari KMP, seperti Pak Ira dari Merauke gitu. Nah, saya dari Aceh itu hal yang excited saya rasa gitu bertemu dengan teman-teman di Jawa. Bisa mengenal ya dari pojok berbagai daerah gitu, dari Sabang sampai Merauke. Bagus gila sih ya. Bagusnya. Oke. Dari Mas Jeffrey mungkin gimana? Mungkin motivasi saya ikut organisasi di S2 yang pertama itu mungkin karena S1-nya udah ikut organisasi ya. Mungkin di S2 itu kalau nggak ada kegiatan kan kayak nggak enak, Mas. Kita cuma ke kampus terus balik kayak gitu kan. Jadi ya pengennya itu ada organisasi ya, dan kita itu kayak ada kegiatan dan bisa kumpul sama teman-teman yang lain juga gitu sih. Mas Jeffrey ini tipe mahasiswa pura-pura. Iya. Dapat kuliah apa? Walaupun kadang merasa terpaksa ya. Kalau saya Apa? kuliah pulang.
Iya, Pak. Nah, ini nih yang terakhir nih, kalau dari ketua umum nih pasti berbeda nih ya kan? Ya kan ya? Oke, gimana Pak? Kalau menurut Baik Eka? ya, ketika ditanya kenapa tertarik mengikuti organisasi di S2, tentunya kalau saya di awal kemarin itu melihat apa ya, penasaran gitu ya, penasaran dengan organisasi di S2 itu seperti apa, karena mungkin berbeda gitu dengan organisasi yang kita ikuti di S1. Mungkin kalau di S1 lebih kepada apa ya, kegiatan-kegiatannya itu lebih ke masyarakat, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kalau di S2 kan mungkin tentu lebih kepada apa ya, penelitian, kemudian mungkin ada sedikit terkait dengan pengembangan masyarakat juga mungkin masih ada. Jadi memang kenapa saya tertarik ya, saya penasaran gitu ya, organisasi di S2 itu bagaimana seperti itu. Jadi dengan rasa ketertarikan itu saya mencoba untuk ikut. Nah, seperti itu, kurang seperti itu. Terus sekarang terbalik nggak ketertarikannya? Kalau sekarang ya Gimana? ya apa ya, tertarik ya gitu ya, karena memang penasaran tadi gitu. Kalau udah penasaran ya terus digali apa sih yang diagendakan di KM, di organisasi S2 ini gitu. Jadi kalau KMP kan keorganisasian yang ada di kampus ya. Kalau di luar sendiri gimana? Apakah ada yang ikut organisasi juga gitu, atau kumpulan dari mahasiswa dari daerahnya masing-masing gitu? Mungkin dari Mas Jeffrey gimana? Ini yang di kampus atau di luar kampus? Di Mbak? luar kampus. Oh, di luar kampus. Kalau di luar kampus kemarin tuh sempat ikut Ikatan Keluarga Mahasiswa Sriwijaya. Tapi kan berhubung masa pandemi, Mbak, jadi kegiatannya itu belum terlalu kayak aktif ikut serta. Tapi kemarin sebelum masa pandemi itu pernah ikut sih satu kayak kegiatan pentas seni kayak gitu. Dan itu dibuka langsung oleh Gubernur Sumsel gitu. Wih, keren berarti. Keren ya. Kalau Bang Aryani gimana? Ya, mungkin nggak jauh beda dengan Mas Jeffrey ya. Kalau yang di luar kampus, saya itu juga mengikuti ada yang namanya Himpas saya. Himpas saya itu himpunan mahasiswa pasca sarjana Aceh Yogyakarta. Oh. Namanya Himpasai. Ya, Himpasai. Nah, mungkin jauh juga sama. Selama masa pandemi itu kebanyakan ya aktivitas mahasiswa itu pulang kampung, jadi nggak terlalu nggak terlalu banyak agenda selama di Jakarta. Tapi secara online tetap. Ya, silaturahmi secara online dan webinar masih tetap berjalan. Nih Pak Rudi gimana? Gimana? Contohnya gimana? Ya kalau ditanya seperti itu ya, kalau organisasi yang saya ikuti ya, jadi sama ya, kami satu daerah dengan Mas Jeffrey gitu. Jadi mengikuti Ikatan Mahasiswa Sriwijaya tadi. Kemudian kalau di daerah juga ada apa ya, Karang Taruna seperti itu ya. Jadi mengikuti hal seperti itu. Dan kalau sekarang sih apa ya, fokus di KMP seperti itu. Kalau organisasinya di KMP saja seperti itu. Oke, mungkin ada nggak sih trip buat ini mahasiswa mungkin mahasiswa baru gitu yang pengen juga nanti ikut organisasi? Kan kalau di dalam UNY itu kan banyak ya organisasi, nggak cuma KMP tapi juga ada Himpas, UKMP itu maksudnya, UKMP ada Himpas, ada Permata ya kan, dan sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dari teman-teman ini yang ada di depan ini, bagaimana cara memanajemen waktu gitu? Gimana, ada nggak? Membagi antara akademik sama organisasi kan lumayan sulit tuh gitu kan, karena kayaknya tugas-tugas di kuliah pada saat menempuh studi S2 tuh lumayan berat juga kan, dan ditambah lagi dengan kegiatan organisasi pasti membagi waktunya tuh lumayan sulit. Gimana, adakah strategi khusus seperti itu? Apa ada yang menjawab dulu nih? Siapa? Ada nggak? Atau Mas Wid dulu? Atau saya dulu. Oke, ya silakan Mas Aryana dulu. Kalau saya pribadi ya itu tergantung prioritas gitu. Nah, antara akademik dan juga perkuliahan itu harus balance. Tidak boleh ada yang satu yang menonjol dan satu yang kita kurangi gitu kan. Tetapi itu kita lebih ke prioritas. Misalnya sekarang ini Mubes ya, kita mendekati Mubes. Nah, tentunya perhatian kita mungkin lebih ditonjolkan ke Mubes gitu, karena sebelumnya itu dari akademik saya barusan sempro gitu ya, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, jadi beberapa minggu kemarin itu saya lebih fokus ke sempro dan agak mengurangi organisasi gitu. Nah, mungkin lebih ke prioritas. Berarti harus punya prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang di skip dulu gitu ya. Dan juga manajemen waktu ya. Mungkin dari setiap bulan itu kita sudah membuat timeline untuk kita sendiri gitu. Benar-benar. Jadi kalau saya sih untuk manajemen waktunya sendiri
Ya apa ya? Ya benar ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Arianda. Jadi kita ada skala prioritas ya. Mana yang lebih penting kemudian apa ya? Mungkin kalau skala prioritas ada yang mendesak kemudian tidak mendesak seperti itu kan. Mungkin lebih kepada ke arah sana untuk manajemen waktunya sendiri. Kemudian kalau ditanya tadi ya terkait dengan ketika mengikuti lebih dari situ organisasi ya atau memang lebih mementingkan akademik dan organisasi, mungkin ya kembali lagi ya tujuan kita di sini apa sih gitu ya. Jadi memang tujuan kita kan sebenarnya di sini kuliah, namun dengan adanya organisasi itu sebenarnya melengkapi dari apa ya, mungkin untuk menambah skill dan wawasan kita dalam berorganisasi, mungkin seperti itu. Gitu. Nah, gimana? Mas Jeffrey beda? Mungkin nggak jauh beda sih Mas. Sudah dijawab semua ya dari Mas Rudi sama Mas Arianda. Untuk manajemen waktu itu kayak misalnya saya kan ikut Himpas juga dan KMP juga gitu kan. Dan kuliah juga jalan gitu. Jadi benar kata mereka tergantung skala prioritas kita yang mana penting mendesak gitu. Kalau misalnya kondisi kita lagi ada tugas kayak gitu, kita bisa menyelesaikan tugas kita dulu dan baru kita lanjut ke akademik kita gitu. Mungkin sekian Mas Rahman. Seimbang lah ya. Iya, bener ya, harus seimbang. Harus bisa memprioritaskan mana yang lebih dulu dikerjakan. Iya benar Mas. Nah, tapi kadang orang itu ada berpikiran beda ya. Misalnya tuh, wah, kayaknya nih aku sukanya malah timbul di organisasi gitu ya kan. Tapi ada juga yang aku daripada organisasi mending belajar terus gitu kan ya. Iya benar. Jadi kalau misal dikasih dua pilihan tadi, lebih penting mana antara organisasi sama akademik? Nah itu kira-kira mana pilihannya? Ya, kalau misalnya disuruh pilih satu nih, harus pilih satu. Satu aja. Iya. Ya, Pilih ini mana? sangat berat ya saya. Iya, benar. Iya, gimana? Mungkin tadi saya pertama Mas. Nah, coba ya, oke. Umur dia silakan Ya, biar bisa Apa? nyontek gitu ya. Jadi bercerita sedikit ya. Jadi kalau saya di S1 kemarin mencoba untuk menyamakan gitu ya atau menyeimbangkan keduanya seperti itu antara organisasi dan akademik, dan alhamdulillah kalau di S1 kemarin itu tercapai seperti itu. Jadi organisasi jalan, kemudian akademik juga pas kemarin itu lumayan cepat seperti itu. Itu sih kalau dari Jawaban saya. aman ya. Ya, terkait Sama ini, jangan aman ini. Kita nggak bisa pilih mana nih Kalau organisasi. misalnya ini dipaksa harus pilih salah harus satu. pilih salah satu ya. Ya Apa? sesuai dengan tujuan utama ya. Apa? Tujuan utama saya kan sebenarnya ya kuliah seperti itu. Jadi Kuliah. memang fokus akademik seperti itu. Oke, kalau Mas Jeffrey dulu. Ya. Kalau saya sih Mbak S1 kemarin jujur ya lebih ke organisasi sih pas sering kayak kuliah kayak gitu kan nggak fokus ngerjain tugas gitu. Nah ini mana Kadang sering dia? kita ke sekre gitu kan, lebih nyaman di sekre, rame gitu di kelas itu kan pusing, apalagi kuliah jam siang kayak gitu kan. Tapi sih itu nggak mempengaruhi untuk akademik sih. Kalau untuk lulus sih masih tepat waktu sih, alhamdulillah Mbak. Kalau untuk apa nih? Pilihan Pilih salah satu. Oh disuruh Satu. pilih ya. Harus pilih. Kalau disuruh pilih sih, kalau sekarang nih si akademik kayak Mbak, tujuan utama kita kan balik-balik lagi kita kan di sini untuk kuliah gitu, bukan untuk organisasi. Tapi selain kuliah kita juga harus ngikut organisasi untuk menambah pengalaman dan lain-lain gitu. Oke. Oke, terakhir nih. Terakhir. Gimana jawaban nyontek atau Nyontek yang lain. Kalau saya pribadi ya, memang dulu S1 saya belum banyak mengikuti organisasi, mungkin lebih senior mereka gitu. Untuk akademis mungkin saya lebih condong yang sama, lebih ke memperhatikan akademis dulu gitu. Karena memang kan jauh-jauh dari Aceh ya untuk itu. dari Aceh buat kuliah lah ya. Seperti organisasi, jodoh dan lain-lain itu bonus gitu. Mungkin itu ya. Oke, nah kita ada pertanyaan agak khusus gitu ya. Agak khusus. Nah ini langsung to the point. ya gitu to the point ya. Ini dari Mas Rahman mau tanya siapa dulu? Bagusnya siapa ya ini? Pak Rodi dulu lah. Gimana? Pertanyaannya gimana nih kalau Pak Rodi? Nah, kalau Rudi nih, ini kan kamu ya kan, Pak Rudi Hermawan ini kan kita tahu bahwa dia itu adalah seorang ketua KMP gitu kan ya, ketua KMP, ketua umum malah ya, ketua umum KMP Universitas Negeri Yogyakarta. Tahunnya 2020, tahun sekarang ini
Nah itu kan pasti juga mempunyai suatu opini atau suatu gagasan yang berbeda mungkin dari ketua-ketua yang lainnya, karena dia mesti mempunyai kemampuan yang lebih karena dihadapkan oleh kondisi yang sekarang, ya kan. Nah itu sebenarnya gimana sih caranya atau strategi dari Kak Rudi ini dalam memimpin sekaligus melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di sekarang ini, yang apalagi serba online gitu. Oke. Jadi strategi melaksanakan kegiatan di masa pandemi ini memang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Jadi sulit ya melaksanakan agenda di situasi saat ini. Banyak pertimbangan gitu ya. Ketika memang bisa sih sebenarnya dilaksanakan secara blended ya, ada offline, ada yang online juga. Tapi kalau untuk nilai plusnya ya, saya sebelum ke strategi mungkin bercerita sedikit. Jadi agenda-agenda yang sudah kita laksanakan kemarin luar biasa antusiasnya seperti itu. Malahan lebih dari antusias kegiatan yang kita laksanakan secara offline gitu. Jadi kalau secara online kemarin malah antusiasnya lebih dari 1.000 orang mengikuti kegiatan-kegiatan KMP gitu ya, mulai dari kegiatan dari seminar nasional, kemudian seminar jurnalistik gitu ya, karena acara kita sebelumnya itu mengagendakan agenda Gebyar Pasca Sarjana. Jadi luar biasa antusiasnya. Jadi tidak mengurangi partisipasi dari mahasiswa pasca sarjana untuk mengikuti kegiatan ini. Malahan lebih wow lagi seperti itu. Iya ya. Kemudian kalau untuk strategi tentu di awal gitu ya. Di awal saya menganggap bahwa organisasi ini sebuah kapal gitu ya. Sebuah kapal yang ada nakodanya, kemudian juga ada nanti yang membentangkan layar. Jadi lebih kepada kerjasama tim, kemudian komunikasi. Itu strategi yang saya pegang sampai saat ini. Ketika memang komunikasinya lancar, kemudian timnya juga saling mensupport satu sama lain, tentu organisasi ini akan bisa berjalan dengan maksimal dan lancar seperti itu. Itu lebih strateginya. Luar biasa ya. Jadi kayak ibaratnya kayak kapal sama pegawai-pegawainya sama ya kan, sama pemimpinannya. Kita saling merangkul, saling bersama ya kan, mencapai tujuan yang sama gitu kan ya, maksudnya kayak gitu. Berarti kondisi dan situasi pandemi ini tidak menghalangi ya, organisasi tetap harus eksis, Tetap jalan, harus tetap jalan. Tapi kalau menurutku ini emang menarik juga ya sekarang itu kalau pandemi. Jadi itu kita nggak usah pergi keluar gitu kan, nggak usah repot-repot. Iya, dari rumah aja semua. Iya. Yang orang ini ya, nggak harus mandi dulu gitu. Waduh. ada juga yang kayak gitu mungkin ada ya kan ya, mungkin ada. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot gitu. Jadi lebih fleksibel. Mungkin itu juga menjadi daya tarik ya bagi orang-orang yang mungkin kaum rebahan gitu kan anggapannya. Nah ya kan. Tapi ya begitulah. Tapi kita juga semangatnya untuk belajar itu ada, itu memang mencerminkan banget sebagai kita, apalagi mahasiswa pasca sarjana gitu kan. Jadi harus ada tuh, pasti ada motivasi untuk belajar kayak gitu. Mungkin Lanjut nih. ya apa ya? Udah ya berarti nih kita langsung pertanyaan lagi ke siapa ya? Bang Arianda kali ya. Jadi seperti kita tahu, jadi di KMP sendiri tuh ada UKMP juga gitu. Ada Himpas, kemudian ada Permata. Nah ini tuh UKMP dari agama-agama yang ada gitu ya. Nah Bang Arianda ini juga ikut Himpas gitu. Nah selain Himpas dan KMP UNY ya, tadi udah juga ngikut apa sih? Himpasai. Himpasai gitu ya. Jadi banyak sekali organisasi yang diikuti Bang Arianda. Terus dari hasil penelusuran kita, hasil bahasanya. Jadi Bang Arianda ini juga punya kebiasaan baik katanya gitu. Nah apa sih kebiasaan baik ini, boleh dikasih tahu nggak sih ke kita gitu? Oke. Katanya sering olahraga. Olahraga, waduh. Mungkin kebiasaan baiknya ya. Ya, karena memang saya rasa kesehatan itu penting ya. Itu satu kalau kita investasi Masa depan. Ya, investasi masa depan. Karena kan sangat sayang ya, nanti umur 40, 50 tahun itu udah banyak penyakit, udah emah, kemudian kanker dan lain-lain. Sedangkan kita masih seru-serunya gitu main sama anak-anak, kemudian masih hobinya jalan-jalan bareng istri dan lain-lain gitu kan. Jadi ya saya rasa investasi
investasi masa depan itu menjaga olahraga. Nah, mungkin dari olahraga itu hampir tiap hari insya Allah ada gitu, walaupun dengan variasi ya. Misalnya jogging, kemudian workout di rumah gitu kan. Sekarang kemudian futsal dan lain-lain, renang juga saya sering sih di UNY gitu. Karena kan mumpung ada diskon ya untuk mahasiswa. Oh iya, manfaatkan fasilitas dong ya. Benar. Ya mungkin teman-teman juga sering juga jumpa teman-teman yang lain gitu olahraga, ya bagus saya rasa kalian. Berarti tetap harus seimbang ya hidup ya, antara pendidikan, kesehatan, terus juga harus waras lah ya. Apalagi di tengah pandemi gini kan, harus benar. tetap menjaga kebugaran. Jadi sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani dan rohani. Ya. Rohaninya melalui himpas, ya jasmani olahraga. Wah, luar biasa tuh. Ya bisa sih itu ya. Cocok sih ya itu. Model-modelnya keren. Oke. Mungkin dari selanjutnya ya untuk Mas Jeffrey ini agak berbeda ya kan. Ya dilihat dari muka-mukanya juga wah pembisnis sukses gitu kan. Luar biasa nih. Oke, kira-kira nih kan mengetahui dari bidang KWU itu. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman di bidang entrepreneur kayak gitu, atau mungkin malah punya bisnis sendiri yang baru dikembangkan sekarang? Mungkin gini Mas, dari pengalaman organisasi dulu ya. Oh iya. Dan saya itu kebetulan ya di S1 kemarin juga diamanahkan sebagai ketua bidang kewirausahaan juga ya, sama kayak di KMP UND. Jadi kalau untuk sekitar kewirausahaan kayak gitu kurang lebih sih udah sedikit paham gitu Mas. Kalau untuk usaha sendiri, kalau untuk buka kayak misalnya sendiri kayak gitu, kemarin itu udah pernah buka gitu, tapi kita itu takutnya itu gimana nih nanti pas kita udah baru jalan gitu, kita takut udah misalnya ada atau sepi pembeli atau gimana, kan kita udah kayak ngedrop, udah nih kita tutup aja gitu. Tapi sebenarnya itu untuk wirausaha itu kita itu jangan kayak takut misalnya ntar sepi kayak gitu kan, kita itu harus cari strategi yang baru gitu, misalnya tentang pemasarannya misalnya harus lebih gencar lagi gitu, dan tentang packagingnya juga mungkin biar dibuat lebih menarik gitu Mas. Kalau untuk sekarang sih gitu aja sih Mas untuk usahanya. Ya. Berarti harus berani mencoba. Iya, berani mencoba sih Mbak. Pokoknya jangan takut gagal, haruskan waktu gagalmu gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu ya? Iya benar Mas. Siapa yang bilangnya? Rahman. Aduh, satu. Jack Ma ya. Siapa ya nanti ya? Kita coba lagi. Dari teman-teman nih, selanjutnya ini kan banyak juga pengalaman yang udah didapat kayak tadi sebagai pemimpin organisasi, sebagai tonggak utama untuk mengatur atau menahkodai organisasi gitu kan. Dan juga ini tadi yang Mas Arianda yang udah membeberkan sedikit informasinya ya kan. Ternyata dia gemar juga ya olahraga gitu kan ya. Mungkin Kebiasaan juga baik juga. kebiasaan baik, mungkin bisa ngajak juga nih dari teman-teman juga. Jangan cuma sendiri dong Mas, ajak juga. Mungkin saya ngajak Mbak Sheila dan lain-lain deh. Ya nggak apa-apa. Oke. Jadi itu mungkin selama di KMP, nah itu kan di KMP, nah itu ada nggak sih mungkin dari untuk pesan atau kesannya gitu yang dapat disampaikan buat adik-adik nanti, adik-adik lagi ya. Iya. Supaya sih. ini kali ya adik-adik kita termotivasi. Iya, gitu. motivasi untuk Udah kuliah S2 tetap harus aktif juga di organisasi. Nggak Benar. menutup kemungkinan untuk telat lulus dan segala macam, kita bisa kok gitu. Gimana? Ada nggak pesan dan kesannya gitu yang bisa memotivasi? jadi KMP UNJ itu apa gitu? Nah silakan ya. Mulai bisa dengan kata kayak gitu. Nah mungkin dari sini dulu lah ya. Dari yang paling kita harus memberikan contoh yang dulu. Jadi KMP UNJ itu Baik, jadi pesan dan kesannya terkait untuk mungkin pengurus selanjutnya ataupun yang akan melanjutkan gitu ya. Jadi terkait organisasi ya apa ya? Sekarang ini ibaratnya kita gitu ya pasti berguna gitu nantinya terkait organisasi ini, karena memang dengan organisasi ini tentu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya, baik dari nanti terkait dengan pengabdian masyarakat, kemudian terkait dengan penelitian gitu ya, karena memang di KMP sendiri juga ada bidang-bidang yang menaungi hal tersebut gitu ya, terkait dengan penelitian, kemudian artikel, kemudian ada juga pelatihan gitu ya dari bidang diklat. Kemudian kalau kerohanian juga ada,
kemudian terkait dengan hubungan masyarakat, kemudian membangun link dengan organisasi lain, itu juga luar biasa, sangat membuka gitu ya dengan organisasi lain gitu ya. Jadi memang menjadi wadah kita untuk terus berkembang ke depannya seperti itu. Jadi pesannya jangan takut ya ketika kita ikut organisasi ya akan mempengaruhi akademik kita gitu, jangan seperti itu. Jadi maksimalkan waktu yang ada untuk terus membagi manfaat kepada orang banyak seperti itu. Berarti organisasi bukan satu kayak menakutkan ya. Iya. Harus tergantung pribadi masing-masing, harus bisa bagi waktu. Tabrak terus. Ya, itu pesannya sih. Oke. Kalau kesannya gimana nih? Ya, gimana ya? Kesannya gimana? Kesannya ya Ikut KMP alhamdulillah gitu ya, luar biasa ya kesan selama di pengurusan ini ya. Banyak teman-teman yang masih ingin tetap membersamai ya sampai akhir. Ini juga tentu teman-teman juga sudah tahu ya, kita mendekati pergantian kepengurusan gitu ya. Jadi kesannya luar biasa ya di pengurusan saat ini dengan dinamika yang ada, yang perlu banyak tantangan gitu ya. Banyak tantangan di masa COVID-19 seperti ini gitu ya. Mungkin itu. Luar biasa berarti kesannya ya. Iya, luar biasa. MPW ini luar biasa. Oke, lanjut siapa dulu nih? Ayo. Siapa? Ayo, pilih Man. Pilih Man. Itu dulu lah, Jeffrey dulu. Mungkin pesan-kesannya langsung aja ya digabung. Mungkin apa sih pesan-kesannya itu, tetap ikutlah organisasi KMP ya. Mungkin ditunggu juga kontribusi terbaik dari teman-teman calon pengurus ya, karena KMP itu membutuhkan teman-teman membutuhkan kontribusi kepada teman-teman yang mahasiswa pasca yang luar biasa. Gitu aja sih Mas. Nih buat teman adik-adik KMP ya, ditunggu Bang Jet. Ditunggu di mana, Pak? Tunggu di mana, Bang? Ditunggu di mana? ditunggu di sekre. Iya, seperti KMP ya kan ya. Nah, kita ada sekre juga di KMP UNY ini. Jadi santai teman-teman. Jadi kita nggak bakal bosen lah kita ikut organisasi ya kan ya. Pasti ada aja apa gitu ya kan. Yang membuat kita bahagia, mungkin bahagia di kuliah, bahagia juga di luar kuliah ya kan. Kan asik juga gitu. Nah, selanjutnya nih. Ya, mungkin kalau kesan dan pesan dari saya ya yang mau sampaikan untuk pengurus selanjutnya gitu ya, ataupun bukan adik-adik karena ada Pak Mumu yang Iya, benar aja. Iya sih bener ya, aku salah juga ya, mohon maaf ya. Tadi salah sebut ya. sudah saya gitu kan. Oke. Baik, mungkin untuk kesan dan pesan, saya sangat senang ya selama menjadi pengurus KMP karena banyak menambah ilmu juga, skill juga, karena kan saya ambil contoh sedikit ya. Iya, boleh. Dari penggunaan Zoom dan Google Meet itu saya lebih mahir daripada teman-teman kelas saya gitu. Karena ya selama di KMP kita sudah sering mengelola webinar gitu kan, menggunakan platform Zoom dan lain-lain. Kemudian juga pertemanannya di sini lebih terasa gitu kan, karena memperjuangkan satu nilai gitu kan, bagaimana menebar kemanfaatan sebaik-baiknya. Saya merasa sangat senang dan bersyukur dipertemukan oleh Allah dengan teman-teman yang sangat-sangat baik dan banyak membantu saya di selama ini. Kemudian untuk pesannya mungkin kepada seluruh kepada pengurus selanjutnya ya, semoga tetap semangat, jangan merasa amanah yang bakal diberikan ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dijalani itu adalah beban, tetapi ya nikmati saja dan tetap bergembira gitu. Mungkin itu aja ya. Oke, sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang ya, cuman sepertinya sampai sini dulu perbincangan kita hari ini teman-teman. Tapi jangan khawatir juga ya, habis ini tuh kita juga masih ada gitu ya. Masih ada dong, masih ada lagi ya BBC selanjutnya gitu, dengan narasumber juga yang tidak kalah kerennya juga dari KMP juga. Jadi jangan lupa buat nonton BBC selanjutnya. Terima kasih sudah nonton bincang-bincang cerdas bersama KMP hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini, dan juga jangan lupa subscribe YouTube KMP UNY, karena dengan subscribe kalian membantu organisasi untuk tetap eksis walaupun di tengah pandemi.
Sudah kasih. hadir pada hari ini. Ya, terima kasih. Semoga Iya. tidak menyesal mengundang kami gitu. Oke, Oke. Itu saja kita tutup ya. Ya, Man. kita mungkin dari kami, dari saya Rahman dan Kak Sila mungkin undur diri dulu. Cukup sekian sesi BBC atau bincang-bincang cerdas pada siang hari ini. Jangan lupa ya teman-teman saksikan di channel YouTube-nya KMP. Mungkin dari kita, dari saya Rahman Adianto dan juga Dari saya Syalatika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Belum. Harus sama ya kata-katanya. Tadi ada yang dikat kan yang bagian Mas Rahmat kan, Mbak Sheila nanya ke aku, terus Mas Rahmat tuh nanya ke Rudi. Lihat rekaman nanti dilihat rekamannya